Halo, apa kabar? Apakah di antara ibu bapak yang menonton video ini ada yang memiliki jadwal atau memiliki kesempatan untuk naik pangkat pada tahun 2024? Apabila iya, simak video ini sampai habis. Kita akan sertakan juga di akhir video tahapan untuk melakukan yang namanya kenaikan pangkat pada setiap periodenya di tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, BKN baru saja menerbitkan surat edaran tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Ini merupakan turunan dari Per BKN 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat. Kalau kita ketahui bersama dulu, seorang PNS itu naik pangkat 2 kali dalam setahun, yang mana ada periode bulan April ataupun bulan Oktober. Nah, itu bisa menjadi kesempatan bagi seorang PNS untuk naik pangkat. Nah, lain halnya dengan tahun depan, seorang PNS bisa merasakan yang namanya kenaikan pangkat dalam setahun itu ada 6 kali. Jadi apabila di bulan Februari dia lewat, dia bisa mengejar pada bulan April. Nah, jadi periodisasi tersebut ada pada bulan 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, dan 1 Oktober, serta 1 Desember. Jadi kenapa sih sampai BKN merubah periodisasi kenaikan pangkat yang dulu hanya 2 kali dalam setahun, sekarang menjadi 6 kali. Nah, ini kalau menurut hemat saya, dari kacamata saya melihat bahwa hal ini terjadi karena adanya kebijakan seorang pejabat fungsional yang bisa dinilai angka kreditnya secara periodik. Jadi tidak hanya 6 bulan sekali atau setahun sekali, jadi setiap 3 bulan itu seorang pejabat fungsional bisa mengajukan yang namanya penilaian angka kredit kepada pimpinannya melalui konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Nah, dengan hal tersebut tentunya kebutuhan atau fleksibilitas seorang pejabat fungsional dalam 1 tahun untuk naik pangkat tentunya sangat bertambah, tidak bisa diikat hanya pada bulan April dan Oktober. Dengan keluarnya aturan ini juga seorang PNS yang mungkin terhambat di bulan April karena terjadi kekurangan berkas, tidak harus menunggu 6 bulan atau bahkan setahun untuk bisa mengejar kenaikan pangkat berikutnya, karena setiap 2 bulan dia bisa menyiapkan kenaikan pangkat tersebut dengan baik. Nah, perlu juga diingat bahwa kenaikan pangkat itu harus dilakukan di aplikasi CISN yang merupakan aplikasi yang dimiliki oleh BKN. Jadi tidak ada lagi yang namanya berkas fisik, semua sudah melalui dokumen yang sifatnya PDF yang harus ibu bapak upload pada aplikasi tersebut dengan baik. Tentunya tidak boleh berkasnya ibu bapak upload itu jelek ataupun buram, karena itu akan mempersulit verifikator untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang ibu bapak upload. Pada surat edaran ini juga mengatur bahwa bagi ibu bapak seorang pejabat fungsional yang tidak bisa naik jabatan karena tidak ada formasi karena penuh, itu dapat diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali dengan syarat: yang pertama, memenuhi angka kredit kumulatif; yang kedua, tersedia peta jabatan; yang ketiga, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; yang keempat, yaitu pilihan kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir; yang kelima, yaitu telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan yang terakhir yaitu memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi perlu disiapkan dengan baik juga. Nah, untuk jadi catatan juga, kenaikan pangkat pada tahun 2024 itu bagi seorang pejabat fungsional itu harus sudah menggunakan yang namanya angka kredit terintegrasi atau konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan yang namanya angka kredit konvensional. Jadi tolong dicatat dan tolong untuk ibu bapak bisa menindaklanjuti bagi ibu bapak yang masih angka kredit konvensional itu agar segera menghubungi tim penilainya masing-masing agar dapat diintegrasi. Nah, kami akan menampilkan yaitu tahap penetapan kenaikan pangkat pada setiap periode, di mana di sana ada kegiatan yang harus dipenuhi seperti submit usul, melengkapi berkas,
apabila tidak sesuai penetapan pertek, penetapan keputusan kenaik pangkat oleh BKN sampai dengan pencetakan SK. Mohon untuk disimak baik-baik. Pada lampiran ini kita akan lampirkan setiap periode dari Februari sampai Desember, tanggal-tanggal mana saja yang perlu Ibu Bapak untuk dapat melihat agar proses kenaikan pangkat Ibu Bapak bisa berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton, semoga sukses selalu.